Puji Larasati, kelas 3B dengan NIM 214200032. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database di PHPMyAdmin, membuat table, membuat inner join, left join atau right join, terus membuat relasi dan membuat trigger di PHPMyAdmin. Pertama, untuk kita bisa melakukan membuat tugas di localhost atau PHPMyAdmin, kita harus men-startkan Apache dan MySQL dulu. Nah, ini kalau sudah ada tulisan stop seperti ini, itu tandanya sudah aktif atau sudah start. Kita minimize aja. Terus untuk memulai membuat database, kita pencet new. Lalu di sini ada create database dan isikan saja database name yang sesuai dengan yang kalian inginkan, lalu pencet create. Kita langsung ke yang sudah saya buat, namanya perusahaan IC. Di sini terbagi menjadi 5 tabel. Untuk membuat tabel itu sendiri, kita bisa pencet new. Nah, kita bisa pencet new di sini. Lalu nanti akan ada kolom-kolom dan baris seperti ini. Ini nama, terus tipenya pilih integer, varchar, text, date, dan yang lainnya. Terus ada values-nya, bebas, ini panjang karakternya berapa, terus bisa langsung di save di sini. Nah, contoh, kita langsung ke yang sudah jadi, yaitu di tabel divisi. Di tabel divisi ini berisikan ID divisi, ID gaji, ID fasilitas. Untuk mengisi masing-masing field-nya ini, kita bisa ngisi di SQL ini dengan rumus seperti ini. Insert into nama tabel, values, buka kurung, petik 1, kita tulis ini, terus ID apa tadi ya, ini, dan namanya. Nah, ini nanti kita bisa langsung go aja. Ini sebagai contoh sintaksnya. Terus nanti dia akan berisi seperti ini. Ini ID divisinya ini, ID gajinya ini, ID fasilitasnya ini. Terus selanjutnya kita bikin table yang kedua, yaitu table fasilitas. Jadi table fasilitas ini ada ID fasilitas, ID karyawan, dan fasilitas. Di sini saya langsung milih ID fasilitas sebagai primary key dan ID karyawan sebagai unique. Terus isinya juga sama, ada di SQL. Langsung diisi dengan rumus yang tadi. Terus bila sudah terisi, dia akan tampilannya seperti ini. Terus kita selanjutnya bikin tabel gaji. Tabel gaji, field-nya ada ID gaji, divisi, dan gaji. ID gaji ini sebagai primary key, isinya sama seperti tadi di SQL. Lalu isi dari field-nya itu ada ini. Terus selanjutnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan itu ada ID karyawan sebagai primary key, ada nama dan usia. Terus bila sudah diisi, isinya akan seperti ini. Nah, terus ini riwayat gaji ini sebagai tabel pembantu untuk membuat trigger nantinya. Nah, apabila sudah dibuat ini 4 tabel ini dulu, kita ke database, terus kita ke more, kita ke designer. Nah, relasinya ini sudah jadi, sudah saya buat. Nah, dia akan terhubung seperti ini. Nah, dia akan terhubung seperti ini, cuma tabel pembantu aja. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi,
di tabel gaji ini yang ID gaji berhubungan dengan ID gaji yang ada di tabel divisi. Terus lalu selanjutnya kita akan membuat right join di tabel karyawan. Kita langsung ke SQL ini. Lalu kita masukkan fasilitas on karyawan ID_karyawan sama dengan fasilitas.id_karyawan. Lalu kita go. Nah, dia akan masuk ke sini. Terus yang left-nya juga sama aja. Karyawan left join fasilitas karyawan pakai on ya, on karyawan ID karyawan sama dengan fasilitas. Terus kita langsung go. Dia juga akan masuk ke sini ya. Jadi inilah tampilan dari inner join. Kita ke triggers. Jadi dari kelima tabel ini ada salah satu tabel yang menjadi tabel pembantu, yaitu riwayat gaji ini. Kita ke nama database-nya. Terus tuh nah di sini kita bisa ngelihat yang udah kita buat. Untuk cara membuat triggersnya, kita tinggal isi trigger name-nya, yaitu update gaji, karena gajinya pengen diubah. Nah, terus kita pilih nama tabelnya, yaitu di tabel gaji. Terus before, eventnya update. Nah, terus untuk bisa tahu sintaksnya ini dia. Insert into riwayat gaji, set ID gaji sama dengan old ID gaji, gaji awal sama dengan old gaji, gaji baru sama dengan new gaji, waktu perubahan sama dengan now, divisi sama dengan old divisi. Nah, terus kita tinggal klik OK aja. Karena ini sudah dibuat, jadi kita bisa langsung lihat di riwayat gaji itu untuk perubahan yang sudah kita lakukan. Lalu dia akan muncul di sini, di browse yang tabel riwayat gaji. Jadi di ID gaji yang 550 ini, dari gaji awal 15 juta, dia akan berubah menjadi 20 juta. Ya, itu dia mengalami kenaikan gaji. Nah, itu pada divisi manajer keuangan. Lalu di ID gaji 552, ini terjadi penaikan gaji juga dari 12 juta ke 15 juta pada divisi manajer personal, begitu juga yang terakhir ini. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.